Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang coaching dari 3 kasus yang menerapkan model Tirta. Kasus pertama, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, pada kasus 1 yang berperan sebagai coach adalah Ibu Yeni, dan yang berperan sebagai coachee adalah Ibu Ai, dan saya Rini Marini sebagai pengamat. Baiklah, untuk kepada Bu Yeni dan Bu Ai untuk melakukan praktek coaching. Ya baik Bu. Ya, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kabarmu hari ini, Nak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah baik. Begini, tujuan memanggil ke sini Ibu ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kamu tidak akan keberatan? Nah, kita akan berbincang agak lama ya. Iya baik Bu. Kebetulan saya tidak ada kegiatan lain. Begini, Nak. Kalau Ibu perhatikan dan Ibu juga dengar dari guru-guru yang lain bahwa kamu jika diberi tugas itu, kamu suka mengerjakan sendiri. Padahal itu kan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Iya Bu. Kenapa kamu mengerjakan sendiri? Begini Bu. Karena teman-teman tidak mau mengerjakan. Sedangkan tugasnya harus segera dikumpulkan besok. Oh, begitu. Kenapa teman-temanmu tidak ada yang mau membantu? Itu kan tugas kelompok. Saya sudah mengajak teman-teman bekerja kelompok. Tetapi mereka selalu mengandalkan saya, Bu. Oh, begitu ya. Maksudmu mengandalkan itu bagaimana? Begini, Bu. Jadi, saya yang selalu mengerjakan semua tugas sendiri. Mereka mau enaknya saja, Bu. Oh, jadi kamu curhat ke Ibu ya. Maksud itu mengandalkannya apa maksudnya ya? Iya, jadi mereka itu tidak mau bekerja. Jadi yang mengerjakan itu semuanya saya, Bu. Oh, begitu ya. Kamu curhat ke Ibu tentang teman-temanmu yang tidak kerjasama dan selalu mengerjakan tugas. Betul begitu? Iya, betul, Bu. Nah, sekarang menurutmu langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin didampingi oleh Ibu untuk berkomunikasi, membicarakan hal ini dengan teman-teman, Bu. Oh, begitu. Ada lagi yang lain rencanamu selanjutnya? Saya akan membuat WA group dalam setiap tugas mata pelajaran agar mudah membagi tugas, berkomunikasi, dan berkoordinasi sehingga kita dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, bagus itu. Kira-kira rencana kamu kapan untuk mengumpulkan teman-temanmu bersama Ibu? Insya Allah besok, Bu. Bagaimana kalau Ibu yang mengundang mereka ke sini, Bu? Oh, baiklah. Bagus itu. Ibu akan mengumpulkan teman-temanmu besok ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah, jadi apa komitmen yang akan kamu lakukan? Saya berkomitmen untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Selanjutnya, saya akan membuat WA group agar lebih mudah berkomunikasi dalam pembagian tugas kelompok. Semoga kita dapat mendiskusikan masalah ini ya nanti dengan teman-temanmu besok sehingga ada jalan keluar yang terbaik sesuai harapan kita semua. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeni dan Bu Ai yang sudah mempraktekkan coaching dengan sangat baik ya. Menurut saya sudah diterapkan itu metode Tirta ya di dalamnya. Tadi ada tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi dan
tanggung jawab ya. Seperti tadi yang Koci bilang, Bu Yeni bilang tadi untuk tujuan yaitu tujuan memanggilmu ke sini, Ibu ingin bertanya tentang sesuatu. Jadi itu sudah menguapkan tentang tujuan ya. Lalu untuk identifikasi, tadi kan identifikasi itu kan menggali ya, menggali informasi lebih dalam tentang kasus yang kasus yang terjadi ya. Tadi coach bertanya tentang kalau Ibu perhatikan dan juga Ibu dengar dari guru-guru lain bahwa kamu jika diberi tugas kamu suka mengerjakan sendiri. Nah, itu merupakan identifikasi. Dan juga lalu ada juga pertanyaan kenapa kamu mengerjakan sendiri. Terus kenapa teman-temanmu tidak ada yang mau bantu? Terus banyak sekali tadi coach menggali informasi dari sang coach ya, coach Bu Ai tadi. Lalu juga ditanya tentang teman-temanmu tidak membantu tugas kelompok. Lalu maksudmu mengandalkan itu bagaimana? Jadi di sana menggali informasi lebih dalam, lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan Koci. Lalu untuk rencana aksi itu ada tadi rencana. Menurutmu langkah apa yang akan kamu lakukan? Jadi coach bertanya pada Koci, menurutmu langkah apa yang kamu lakukan? Lalu ada lagi rencana lain yang kamu selanjutnya tadi ya. Ya sudah itulah langkah-langkah Tirta, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Tadi juga coach bertanya tentang kira-kira apa rencanamu ke depan, itu tentang rencana, dan yang terakhir itu tanggung jawab itu jadi apa komitmen yang kamu lakukan. Jadi menurut saya penampilan tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni dan Bu Ai sudah bagus ya, sudah menerapkan metode Tirta. Demikian hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kasus 2. Ya, untuk kasus 2 di sini saya berperan sebagai pengamat, dan kasusnya itu adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, bermain peran pada kasus yang kedua ini akan diperankan oleh Bu Rini dan Bu Yeni, yang dimana Bu Rini sebagai coach ya, terus Bu Yeni sebagai coach. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah saya baik, Bu. Oh iya, ada yang bisa Ibu bantu? Ada, Bu. Saya mau menyampaikan masalah yang saya hadapi untuk saat ini. Oh, jadi tujuanmu datang menemui Ibu itu untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Iya, Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, apa itu masalah yang sedang kau hadapi, Nak? Begini, Bu. Saya merasa tidak diperlakukan dengan adil ya, Bu, oleh Bu Tuti. Tapi Ibu jangan bilang-bilang Bu Tuti ya. Oh ya, bagaimana kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu Tuti? Begini, Bu Tuti kan mengajarkan les privat, mungkin karena saya tidak mengikutinya, jadi saya merasa diperlakukan Bu Tuti tidak adil sama saya. Dia sering menyindir karena saya tidak mengikuti les privatnya. Oh, jadi kamu curhat sama Ibu, ingin menyampaikan bahwa kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu Tuti. Iya, Bu, betul itu, Bu. Terus alasanmu apa tidak mengikuti les privat dengan Ibu Tuti?
Sebenarnya saya pengen ikut les, Bu, tapi saya harus menjaga warung ibu saya sepulang sekolah karena ibu saya sibuk menjaga adik-adik yang masih kecil. Gimana dengan ayahmu? Beliau bekerja di mana? Kebetulan ayah saya kerja di kota, Bu. Oh ya, Ibu mengerti. Terus sekarang rencanamu apa? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui Ibu Tuti ya, Bu, dan meminta maaf sebelumnya. Dan saya akan mengikuti les privat, dan saya juga akan menyampaikan alasan saya kenapa saya tidak mengikuti les. Oh ya, bagus. Lalu apa langkahmu selanjutnya? Selanjutnya langkah saya yang pertama adalah membicarakan dengan orang tua saya dan akan meminta izin 1 hari dalam seminggu untuk mengikuti les, Bu. Masih ada rencanamu yang lain? Saya akan berbicara dulu kepada Bu Tuti dan untuk meminta kelonggaran waktu dalam mengikuti les hanya 1 hari dalam 1 minggu. Oh ya, bagus. Sekarang siapa kira-kira yang akan membantu aksimu itu? Saya akan meminta Dewi, Bu, untuk menemui Bu Tuti karena Dewi itu kan murid yang paling dekat dengan Bu Tuti. Oh, jadi kamu berkomitmen melakukan 3 rencana ya? Yang pertama, kamu akan menemui Bu Tuti dan meminta maaf kepadanya. Kedua, kamu mau meminta izin orang tuamu untuk mengikuti les privat. Dan yang ketiga, meminta kelonggaran waktu dalam mengikuti tes privat. Betul begitu? Betul, Bu. Oh iya, baik. Bagus sekali rencanamu itu. Semoga Bu Tuti memahami dan memberikan kelonggaran waktu, juga orang tuamu memberi izin kamu mengikuti les privat. Amin. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kasus yang kedua itu, proses coaching itu menurut saya sudah memenuhi proses Tirta ya, yang dimana ada tujuan umumnya, kemudian identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab seperti yang ditujukan pada kalimat. Jadi tujuanmu datang menemui ibu untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Nah itu sudah menunjukkan tujuan ya, identifikasi. Kemudian juga ada tujuan umumnya yang di sana. Sebentar, tujuan umumnya misalkan ibu tujuannya itu datang menemui ibu yang kamu hadapi, itu yang tujuannya itu untuk menyampaikan masalah ya. Kemudian identifikasinya di sini bagaimana kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Tuti. Kemudian juga ada jadi kamu curhat ke ibu ingin menyampaikan bahwa kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Tuti. Terus alasanmu itu identifikasi menggali ya. Terus alasanmu apa tidak mengikuti les privat. Kemudian juga ada yang gimana dengan ayahmu, beliau kerja di mana, itu yang menjadi identifikasi. Kemudian juga ada rencana aksi, yang rencana aksinya itu terus rencanamu apa? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui Bu Tuti dan meminta maaf belum bisa mengikuti les privat, itu yang rencana aksinya. Kemudian yang ada tanggung jawabnya juga. Tanggung jawabnya itu ada, ya bagus, itu sekarang siapa kira-kira yang akan membantu aksi? Saya akan meminta Dewi untuk menemui Ibu Tuti karena Dewi murid terdekatnya Bu Tuti, itu rencana aksi. Kemudian yang kedua, rencana aksinya itu meyakinkan, yaitu yang tanggung jawabnya itu jadi kamu berkomitmen melakukan 3 rencana aksi. Yang pertama, kamu akan menemui Ibu Tuti dan meminta maaf kepadanya. Yang kedua, kamu meminta izin orang tua untuk mengikuti les privat. Dan yang ketiga, meminta kelonggaran waktu dalam mengikuti les privat. Mungkin itu yang saya amati yang sudah termasuk ke dalam proses Tirta tadi ya. Dan saya kira saya
rasa itu ya penampilannya sudah cukup bagus yang tadi diperankan oleh Bu Rini dan Bu Yeni. Terima kasih. Oke, kelompok 4 kasus 2. Lanjut kasus 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan langsung ke kasus 3. Kebetulan saya sebagai pengamat akan menyampaikan kasus yang ketiga, yaitu ceritanya rekan kerja ya. Dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas bahwa saya melakukan di saat supervisi saat mengajar, pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu merasa keberatan dikarenakan cara mengajarnya itu mengajar tanpa buku teks, dan juga ada memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya ketika diingatkan rekan Anda itu menyampaikan jika tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung memberikan laporan tentang hal itu. Nah, kasus ini akan diperankan oleh Ibu Rini ya, dan juga Ibu Ani. Ibu Ani rekan kerja dengan Ibu Rini. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk berperan untuk Ibu Ani dan Ibu Rini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu Rini sepertinya tampak murung. Kenapa ya? Ya, Bu, hari ini saya lagi sedih nih. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, saya mau curhat sama Ibu. Semoga Ibu mau mendengarkan saya. Oh iya, jadi Ibu ingin mencurahkan isi hati tentang masalah yang Ibu hadapi ya? Iya, betul, Bu. Baiklah, silakan cerita pada saya. Jadi gini, saya tadi pagi kan dipanggil Bapak Kepala Sekolah, Bu. Kalau boleh saya tahu, ada permasalahan apa Bu sampai dipanggil kepala sekolah? Saya ditegur Kepala Sekolah atas laporan Bapak Pengawas. Oh, jadi Ibu ditegur, emang apa yang sudah Ibu lakukan? Begini Bu, jadi ketika saya sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Bapak Pengawas berkunjung untuk memonitor kegiatan kelas saya di kelas. Setelah itu, apa yang terjadi Bu? Saya ditegur oleh Bapak Pengawas karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Tapi saya tetap menggunakan sumber lain yang sesuai dengan kurikulum. Memangnya apa yang menjadi alasan Ibu sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya anak-anak lebih memahami ketika saya menggunakan sumber lain yang ada di lingkungan sekitar, Bu. Oh, saat pengawas sedang melakukan supervisi, apa yang dilakukan Ibu? Saat itu saya sedang mengajar murid tentang sifat-sifat benda. Saya masih menggunakan benda-benda yang mudah dijumpai anak-anak. Dari itu saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Lalu apa lagi, Bu? Pada waktu itu, walaupun saya mengajarnya tanpa buku teks, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Dan hari ini saya sudah sampaikan juga kepada kepada pengawas. Jadi, Ibu sudah menyampaikan pendapat Ibu kepada Bapak Pengawas? Ya, sudah, Bu. Saya sudah sampaikan kepada beliau. Saya sering mengejar menggunakan sumber-sumber lain, seperti menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar
lingkungan sekitar. Karena menurut saya dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, anak-anak jadi lebih mudah memahami materi itu, Bu. Oh, jadi Ibu lebih sering menggunakan sumber belajar lainnya ya, Bu, pada saat di kelas seperti menggunakan sumber belajar di sekitar anak. Iya, betul sekali, Bu. Anak-anak di kelas lebih mudah memahami pelajaran ketika saya menggunakan sumber lain daripada menggunakan sumber belajar dari buku teks. Lalu bagaimana reaksi dari Bapak pengawas, Bu? Ya, ini sepertinya beliau merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dan pengawas melaporkannya kepada kepala sekolah. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan masalah Ibu ini terjadi karena pada saat Ibu mengajar di kelas dan sedang disupervisi pengawas, Ibu tidak menggunakan buku teks ya. Ibu menggunakan sumber belajar lainnya seperti bahan yang ada di sekitar anak ya, Bu. Iya, betul, Bu. Seperti itu. Lalu, usaha apa yang akan Ibu lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Pertama mungkin saya akan membawa buku teks pada pembelajaran di kelas. Ada rencana lain yang akan Ibu lakukan? Saya tetap akan menggunakan bahan belajar yang ada di sekitar dan dipadukan dengan buku teks. Seperti itu, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu dalam usaha ini? Sepertinya saya akan menemui Bu Tuti untuk berdiskusi karena saya pernah melihat Bu Tuti mengajar memadukan buku teks dengan sumber belajar lain. Oh, bagus itu. Kapan Ibu akan memulai melaksanakan strategi itu, Bu? Mungkin secepatnya ya akan saya lakukan untuk persiapan pembelajaran selanjutnya, Bu. Iya, Bu. Saya doakan semoga berhasil ya, Bu. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya yang saya hadapi ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Rini dan Ibu Ai, luar biasa untuk peran di coaching ini. Pertama dari model kita di sini, pertama yang tujuannya adalah tadi ingin mencurahkan isi hatinya tentang masalah yang dihadapi. Kemudian identifikasi masalah itu permasalahan apa itu yang ditanyakan oleh Bu Ai. Kemudian setelah itu lebih apa yang terjadi itu lebih ke diklarifikasi atau diidentifikasi. Kemudian selanjutnya selain mengidentifikasi ada beberapa rencana, yaitu rencana usaha apa yang akan Ibu lakukan pada saat Bu Ai menanyakan ke Ibu Rini ya. Kemudian maka Ibu Ai pun mengatakan rencana pertama yaitu akan membawa buku teks. Kemudian selanjutnya rencananya Ibu Rini itu ingin memadukan buku teks dengan buku pelajaran yang lain. Kemudian dalam hal tanggung jawabnya ini menanyakan kira-kira siapa yang akan membantu dalam usaha ini. Maka Ibu Rini dengan penuh tanggung jawab itu terakhir di tanggung jawab Bu Rini ingin berdiskusi ya, karena pernah melihat Bu Tuti mengajar memadukan buku teks dan sumber lainnya. Nah ini Ibu Bapak dalam coaching kali ini untuk untuk kasus 3 seperti itu, dalam saya sebagai pengamat mungkin peran-peran Ibu Rini sama Ibu Ai luar biasa untuk mempersingkat waktu. Terima kasih dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4 yang luar biasa, bagus sekali. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada